Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kami di podcast Optimis bersama Bawaslu Kota Pareman. Pada podcast kali ini kita kehadiran salah seorang tokoh mahasiswa di Kota Pareman. Beliau adalah salah satu ketua UKM di Universitas Sumatera Barat. Berbicara tentang mahasiswa, kita juga berbicara tentang era digitalisasi. Bahwasanya pada masa hari ini itu tidak terlepas pada digitalisasi. Selamat datang kami ucapkan kepada sahabat Yudi Pratama, Ketua Rempala Universitas Sumatera Barat, relawan pencinta alam Universitas Sumatera Barat. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan telah hadir di podcast Bawaslu Kota Pareman. Kali ini kita akan berbincang santai terkait dengan digitalisasi atau lebih spesifik terkait dengan media sosial. Berbicara tentang media sosial tentunya banyak informasi yang mestinya kita saring terlebih dahulu. Apa itukah informasi ini benar maupun informasi ini menyesatkan. Berkaitan dengan kepemiluan, bahwasanya banyak informasi-informasi yang perlu disaring kebenarannya. Selaku mahasiswa, apa sih arti media sosial bagi Yudi? Izin bang, Ya. mungkin bagi mahasiswa media sosial tuh hal yang wajib Hal yang wajib. di 2026 sekarang bang. Ya. Masalahnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa melepaskan media sosial tersebut bang. Begitu. Terkait dengan media sosial itu sendiri, ini berkaitan dengan kepemiluan ya. Bahwasanya banyak pihak dalam perpolitikan menggunakan media sosial untuk menggait suara, terutama kepada kaum milenial maupun mahasiswa yang menggunakan media sosial itu sendiri. Berbicara tentang media sosial itu sendiri, tentunya banyak informasi yang benar ataupun menyesatkan. Kalau menyesatkan berarti kan itu informasi yang hoax, ya kan? Terkait dengan hoax itu sendiri, seberapa besar pengaruh hoax politik terhadap kualitas demokrasi kita saat ini? Kalau untuk pengaruh hoax politik di demokrasi kita bang, menurut saya pribadi bang tuh lumayan besar pengaruhnya bang. Ya. Masalahnya masyarakat bisa tergocek dengan informasi-informasi yang tidak pasti bang. Ya. Terus bagaimana pandangan Yudi terhadap kondisi media sosial saat ini terkait dengan pelaksanaan momentum politik yang sedang berlangsung? Kalau untuk pandangan saya sendiri bang, pasca menuju pemilihan 2009 ya bang, pasti akan banyak informasi-informasi yang dari beberapa calon kandidat atau beberapa oknum yang ingin mendapatkan suaranya bang, tapi dengan cara memakai informasi-informasi yang tidak pasti atau kalau menurut saya pribadi kemungkinan adanya berita-berita palsu untuk menjatuhkan salah satu kandidat bang. Oh gitu. Itu kan Yudi kan hari ini selaku mahasiswa tentunya pada tahun 2024 kemarin itu sudah menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih. Terkait dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya, pemilu dan pemilihan sebelumnya, apa saja berita yang tidak benar ataupun hoax yang sering ditemukan di media sosial? Pada pemilihan tahun kemarin ya bang, berita yang sangat gempar di media sosial bang, yaitu tentang cuplikan beberapa potongan calon kandidat bang. Jadi salah satu calon kandidat tuh menyampaikan visi misinya tuh bang. Jadi dari beberapa oknum nakal ya bang. Jadi potongan video tuh dipotong, dibuatlah judul yang membuat masyarakat resah bang. Tidak benar ya? Tidak benar. Berarti itu adalah salah satu dampak dari hoax
pemberitaan yang tidak benar tersebut. Bagaimana dampaknya terhadap persatuan masyarakat di bawah? Ini menarik nih bang, karena hoax ini memecah masyarakat menjadi dua kubu ya bang. Dan Jadi ada yang sudah menganalisa informasi tersebut bang, dan juga ada yang belum menganalisa. Jadi ada satu kubu itu yang percaya dan ada satu kubu yang tidak percaya. Jadi untuk demokrasi di Indonesia ini menjadi penyimpangan bang antara kita sama masyarakat. gitu. Terkait dengan melawan hoax tadi, apa peran mahasiswa di dalamnya untuk bagaimana mengedukasi masyarakat terhadap hoax yang berkembang di tengah masyarakat? Sebagai mahasiswa sendiri bang, saya memulainya dari jangkauan yang kecil-kecil bang, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, pertemanan. Jadi mahasiswa itu mempunyai sifat yang kritis bang. Jadi dia menggali informasi dulu, dicari dulu kebenarannya. Jadi dia pastikan berita ini asli atau tidak bang. Jadi kita mulai dari keluarga kita dulu. Misalnya ada keluarga yang menyampaikan informasi yang tidak pasti, kita bisa memberitahunya dengan baik bang. Untuk di lingkungan kampus sendiri, apakah ada diskusi-diskusi terkait dengan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan pencarian solusi terhadap menangkal disinformasi politik tersebut? Informasi palsu ya bang. Untuk diskusi formal sendiri itu saya lihat di beberapa kampus di Sumatera Barat ini belum ada bang. Cuman untuk diskusi secara kecil-kecilan atau di dalam suatu organisasi itu sudah ada saya lihat bang. Cuman sepertinya perlu difasilitasi oleh Bawaslu daerahnya masing-masing bang untuk mengedukasi mahasiswa membahas isu-isu politik tersebut bang. Berarti mahasiswa berkolaborasi dengan Bawaslu di kabupaten kota ya? Iya bang. Bagaimana kolaborasi antara mahasiswa dan Bawaslu kota itu, kabupaten kota itu dalam menciptakan demokrasi yang sehat? Untuk kolaborasi sendiri antara Bawaslu dan mahasiswa itu bisa berupa sekolah demokrasi atau sekolah partisipatif atau seperti edukasi terhadap mahasiswa yang baru menggunakan hak pilihnya bang pada tahun yang akan datang, seperti mahasiswa baru contohnya bang. Jadi menurut saya bang, demokrasi itu bukan hanya pemerintah atau Bawaslu yang melakukan pemilihan umum atau pengawasan bang, cuman dan juga kita sebagai mahasiswa ikut serta bang, atau kita masyarakat juga ikut serta dalam aksi demokrasi tersebut bang. Iya. Baik, ini pesan Yudi terhadap generasi muda agar bijak menggunakan media sosial menjelang pemilu? Untuk generasi muda menjelang pemilu pastinya akan banyak banjir informasi, karena informasi akan muncul dari berbagai arah bang. Jadi kita sebagai generasi muda cari dulu lah informasi atau analisa dulu lah informasi tersebut. Pastikan sumbernya, tanggalnya, atau cuplikan video tersebut. Kalau dia berbentuk video, pastikan terlebih dulu sebelum kalian memberikan atau menekan tombol bagikan. Karena menekan tombol share itu gampang bang, cuman dampaknya kalau informasi itu tidak pasti, akibatnya bisa pecahan jadinya bang. Oh gitu ya. Jadi harapan Yudi terhadap partisipasi mahasiswa dalam menjaga demokrasi yang damai dan berintegritas. Partisipasi mahasiswa dalam menjaga demokrasi itu sudah wajib seharusnya bang. Kita sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai suara dari masyarakat Indonesia harus menjalankan demokrasi yang jujur harusnya bang. Jadi kita itu harus aktif dalam pemilihan umum atau menjaga atau ikut serta dalam pengawasan untuk pemilu yang akan datang bang. Baik, berarti partisipatif
partisipatif dari mahasiswa diperlukan untuk menjaga demokrasi kita ke depannya. Baik, sahabat Bawaslu, dengan disampaikan harapan dari Yudi tadi, maka berakhir juga podcast optimis dari Bawaslu Kota Pariaman. Terima kasih kami ucapkan kepada Yudi yang telah meluangkan waktunya bersama kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Yudi dapat bermanfaat bagi kalangan muda dan mahasiswa yang ada di Kota Pariaman untuk memajukan demokrasi pada masa pemilu dan pemilihan tahun 2029 mendatang. Terima kasih kita ucapkan kepada Yudi sekali lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.